Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengkhabarkan tentang iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ujar Nabi, iman itu adalah kamu beriman dengan Allah. Allah mempunyai sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nang nyaman kayak itu aja. Yang kedua, beriman dengan malaikat. Malaikat itu makhluk Allah nang suci, nang diciptakan Allah. Jumlahnya hanya Allah nang tahu berapa. Kita hanya wajib tahu 10. Wa kutubihi, wajib beriman dengan kitab-kitab Allah. Kitab yang diutus ke dunia banyak. Cuma kita wajib tahu 4. Wa rusuluhi, dan rasul-rasul Allah. Kita wajib beriman. Rasul Allah banyak, cuma kita nang wajib tahu 25 orang. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari kiamat. Wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman dengan takdir. Khairihi wa syarrihi. Baik takdir itu takdir kebaikan atau takdir yang jahat. Kita wajib beriman bahwa semuanya itu adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh para ulama dijelaskan bahwa kita beriman dengan takdir itu mengandung 4 hal. Kita beriman dengan takdir Allah. Beriman dengan takdir, percaya dengan takdir. Itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, yajibu alaika an tu'mina anna wuqu'al asya tabaqan li ilmillahil azali biha. Wajib atas engkau bahwa engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmu Allah yang azali. Apakah nang kejadian nih? Baik diri kita, baik orang lain, baik alam semesta, apapun kejadian ini itu sesuai dengan apa yang diketahui Allah. Sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah pada masa azali. Sedikit pun kadada sesuatu yang kada sepengetahuan Allah. Wajib engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmunya Allah. Nah, yang kedua, yajibu alaika an tu'mina annahu ta'ala khalaqa af'alal ibad kullaha min khairin wa syarrin wa iman wa kufrin. Wajib atas engkau beriman bahwa Allah Ta'ala itulah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya, baik jahat, iman dan kafir. Iman, kafir, baik, jahat, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, kita wajib di dalam hati mengetikatkan itu. Innallaha khalaqal khaira wasyarr. Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan. Tuba liman khuliqa lil khair. Untung orang yang diciptakan Allah untuk kebaikan. Allah ada maulah surga. Allah ada maulah neraka. Kedua-duanya ulahan Tuhan. Allah menciptakan manusia. Ada yang diciptanya untuk menghuni surga, ada yang dicipta untuk menghuni neraka. Ujar Nabi, tuba liman khuliqa lil khair. Beruntung orang yang diciptakan untuk kebaikan. Sembahyang mudah, beribadat mudah, menuntut ilmu lancar, nang haram-haram mudah menjauhi. Ini tuba, beruntung orang seperti ini, karena diciptakan Tuhan untuk kebaikan.
Yang ketiga, yajibu alaika an tu'mina, wajib engkau beriman annama qaddarahullah fi azalihi la budda min wuku'ihi wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuku'uhu. Wajib engkau beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi. Itu yang ketiga, yang wajib kita percayai, kita i'tikadkan di dalam hati kita, bahwa apa yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi. Apa yang ditakdirkan Allah itu ampun kita. Apa yang ditakdirkan Allah itu jatah kita. Mau kada mau pasti mendatangi kita. Mun kita kada hendak mendatangi, inyan datangi. Inyan datangi. Ada orang fakir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi Nabi kurma. Nah kurma je Nabi, ini ampun ikam. Kurma ni je Nabi. Jaka ikam kata datang je Nabi, kurmanya datangi ikam ke rumah. Jaka ikam je Nabi kata datang ke sini, kurmanya nan datang ke rumah ikam karena ini ampun ikam kurma ni. Sesuatu yang ditakdirkan Tuhan itu bukan ampun kita. Nangapa? Karena bukan ampun kita, jatah kita, mustahil jadi milik kita. Mustahil jadi milik kita. Mesti beambung kita hendak minta, kada kawa. Amun itu kada ampun kita. Iya nang tadi kita berusaha, kita berdoa, amun nang diminta ini kada ampun kita, kayak apa? Pemintaan ampun kita belum minta diberi Tuhan. Nang sulit ini kita minta nang kada ampun kita, lalu kada kabul doa itu. Jadi wajib kita beriman annama qaddarahullah bi azalihi, sesuatu yang Allah takdirkan pada azalnya la budda mi wuqu'ihi, tidak boleh tidak atau pasti terjadi, wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuquhu, dan sesuatu yang tidak Allah takdirkan mustahil terjadi. Rasulullah SAW menasihati kita, khususnya sidin menasihati orang-orang yang tamak, orang-orang yang di dalam hatinya menggebu-gebu mengepung dunia. Ujar Nabi, ajmilu fit talab. Ujar Nabi, ajmilu fit talab artinya apa? Elok-eloklah mencari rezeki itu. Baik-baik mencari rezeki itu. Kenapa sebabnya? Karena ampun ikam tuh pasti taka ikam juga. Amun tuh memang ampun ikam, taka ikam juga datangnya. Amunnya kada betah dapat. Karena tuh kada ampun ikam. Nah, jadi bercari bujur-bujur nang halal, aturan Allah ke ini, aturan agama, turuti itu. Nah, turuti itu. Karena kalau itu memang ampun ikam, pasti sampai kepada engkau. Doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Ini doa yang sangat pendek tetapi mantap. Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Artinya apa? Ya Allah, palingkan hatiku. Jangan menulis artinya. Ya Allah, palingkan hatiku. Jangan menulis, jangan menghendaki, jangan mengingini. Ma sarabtahu anni, sesuatu yang memang bukan jatahku. Jadi amun itu tuh kada ada jatah seorang, jangan ada hendak hati ini. Nang kali ini hendak pas kada ada jatahnya kalau sakit hati. Nah, hendak lawan itu bukan jatah kita. Nah, jadi Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni, ya Allah, palingkanlah hatiku dari sesuatu yang telah kamu palingkan dia daripadaku. Nah, yang keempat, kewajiban kita
terhadap iman tadi, yajibu alaika ridha bima qaddarahullah wa muqabalatuhu bima huwa matlub. Wajib atas engkau ridha dengan yang ditakdirkan Allah dan membetulinya, menyikapinya dengan sesuatu yang dituntut. Karena kita setiap hari ini selalu dihujani oleh takdir. Kada henti-hentinya. Sedetik pun kada lepas daripada takdir. Dan takdir yang kita terima dari Allah ini kada lepas daripada empat macam. Yang pertama nikmat. Adalah kita nang lepas daripada nikmat hari-hari. Orang dalam penjara itu dia ada nikmatnya. Nikmat. Yang kedua, bala. Setiap hari kita pasti menerima bala. Yang ketiga, taat. Taat kepada Allah. Yang keempat, maksiat. Nah, ini takdir Allah yang selalu datang kepada kita. Kita ditakdirkan dapat nikmat, ditakdirkan dapat bala, ditakdirkan kawa melakukan taat, ditakdirkan melakukan maksiat. Nah, kita wajib ridha dan menyikapinya dengan sesuatu yang dituntut. Kita hari ini dapat nikmat dari Allah. Karena takdirnya demikian, kita wajib ridha. Membetulinya adalah syukur. Jadi setiap hari kita kada-kawa kada bersyukur. Setiap hari kada-kawa kada bersyukur. Karena itu yang dituntut Allah kepada kita, membetuli nikmat yang diterima. Takdir nikmat ini selalu ada kepada kita. Jadi syukur. Yang kedua bala. Bala itu selalu ada. Wajib kita ridha dengan bala itu dan menyikapinya bisabri alaih, dengan sabar atasnya. Nah, jadi sabar ini wajib juga setiap hari kita lakukan. Yang ketiga, taat. Kita melakukan taat, kita ridha, ditakdirkan Allah melakukan taat. Dan kita wajib zikrul minnah. Kita wajib mengingat jasa Allah, nikmat Allah, pemberian Allah, pertolongan Allah kepada kita. Jadi kita berbuat taat itu yang kita ingat apa? Taufik Allah. Karena taufik Allah kita mampu berbuat taat ini. Nah, kita berbuat taat, ada zikrul minnah, mengingat itu, ingat bahwa kita ini mampu berbuat taat ini karena ditolong Allah, dibantu Allah, diberi taufik oleh Allah. Yang keempat, maksiat. Nah, kita ditakdirkan hari ini maksiat, kita ridha dengan takdir itu. Ridha dengan takdir maksiat. Nah, menyikapinya dengan kembali dan tobat kepada Allah pauran bersegera. Nah, jadi 4 hal itu termasuk dalam kandungan antu'mina, bahwa kamu beriman bil qadar, dengan takdir khairihi wa syarrihi tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Kalau kita beriman dengan takdir, iman kita dengan takdir ini asalkan bujur-bujur akan membuahkan banyak manfaat, membuahkan banyak buahnya. Oleh para ulama disebutkan samaratul iman bil qadar, buah iman dengan takdir itu pertama al-itminan, tenang. Tenang, hidup tenang. Artinya kada gelisah,
apalagi stres. Orang stres, orang kebanyakan pikiran tuh orang kada beriman dengan takdir. Samuan asa seorang mau urusinya, samuan asa seorang na menanggungnya, akhirnya stres. Padahal jakanya beriman dengan qadar ini, beriman dengan takdir ini, hidupnya akan itminan, tenang. Yang kedua, at-tawakkul. Orang yang beriman dengan takdir, hidupnya penuh dengan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, ada mutaubih li khalqillah. Kada mau mencela, kada mau meniwas lawan makhluk Allah. Anas bin Malik berkata, aku 10 tahun berkhadam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun berkhadam. Kada pernah Nabi itu meniwas aku. Kan apa ikam kah ini? Maka aku suruh jangan. Nah, kada mau Nabi kah itu. Kada pernah Nabi berkata, kan apa ikam kah itu? Maka aku tangati. Nah, kalau kita beriman dengan takdir, kada ada istilah meniwas, menyalahkan makhluk Allah. Dan yang keempat, buah kita iman dengan takdir adalah ighlaqu babis syaitan bi'in walau, mengunci, menutup pintu syaitan. Syaitan ini suka mewaswisi hati kita dengan jikalau, andai kata, umpama. Nah, itu pintu syaitan. Ikam pang jalan situ, jaka ikam jalan sana, apa lain tuh kisahnya. Nah, ikam jalan sini sunyi, banyak nang jahat. Makanya ikam kerampukan tuh. Ikam jalan sini, jaka ikam jalan sebuting sana, nah gak ada apa-apa situ. Nah, itu jaka. Ini orang yang kada beriman dengan takdir. Kalau kita percaya dengan takdir, pintu itu tertutup. Nabi pun melarang, Nabi jangan diucapkan lau-lau atau jikalau itu, karena itu membuka ruang bagi syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Jikalau bahwa bagi salah seorang mereka itu seperti gunung Uhud emas. Bisi gunung Uhud tapi emas, disumbangkannya emas itu, Allah kada akan menerima sumbangannya itu sebelum dia beriman dengan takdir. Jadi beriman dengan takdir. Nah, kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ketiga ini, sawabiqul himam, bahwasanya himmah yang cepat atau kuatnya cita-cita seseorang, la takhriqu aswaral aqdar, tidak akan bisa merubik takdir. Bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun doa kita, bagaimanapun tawajuh kita, kada akan bisa berhasil kalau itu bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti beliau ini menghimbau kita untuk menjauhi sebab. Bukan berarti demikian. Tetapi yang ingin beliau tekankan adalah bahwa mengembalikan sesuatu itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita berusaha, silahkan kita berdoa, silahkan kita tawajuh, tapi ujungnya kita mesti ingat bahwa semua itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya.